Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Baik, Kak. Ya, saya akan menuju salah satu dari kalian untuk memimpin doanya. Iya, Dan Kak. ya, doanya itu cukup dalam hati aja ya. Iya, Kak. Silakan pimpin doanya sekarang supaya kita bisa mulai pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Adapun materi pembelajaran hari ini yaitu bingkai keberagaman. Sebelum saya mengajar apa itu bingkai keberagaman, saya ingin bertanya ke salah satu siswa saya, apa itu keberagaman? Coba ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Jadi bingkai keberagaman itu yaitu untuk yang pertama itu membangun keharmonisan sosial. Keberagaman menciptakan lingkungan yang kaya akan perspektif budaya dan pengalaman, toleransi, dan membantu menjaga yang harmonis antara individu dari latar belakangnya. Dan yang kedua itu memperluas wawasan, berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, memperluas wawasan kita dan membuat lebih terbuka dengan mengatakan komunikasi dan percakapan dan meningkatkan kreativitas. Lingkungan yang beragam seringkali lebih inovatif. Berbagai pandangan dan pendekatan dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif bila kita aktif dalam berbagai aspek seperti komunikasi yang baik tadi sesama di kehidupan itu. Jadi itu aja materinya anak-anak. Seperti dalam bingkai keberagaman itu seperti ini, Bapak Guru atau Bapak ini. Nah, inilah bingkai keberagaman. Yang pertama itu keberagaman budaya. Inilah salah satu gambar atau contoh keberagaman budaya tersebut. Dan yang kedua ini keberagaman ras dan suku. Dan inilah contoh gambaran ras dan suku. Yang ketiga keberagaman tradisi dan berbagai ungkapan simbolik lainnya. Jadi ini keberagaman tradisi dan berbagai ungkapan simbolik lainnya. Dan selanjutnya itu keberagaman kepercayaan. Keberagaman kepercayaan ini sangat baik. Dan keberagaman bangsa. Yang terakhir itu yaitu keberagaman pengalaman hidup. Jadi ini ya adik-adik contoh bingkai keberagaman, yaitu ada 6 contoh atau ada 6 gambar. Oke, anak-anak, kita akan lanjutkan dengan berbagi kelompok. Nanti saya akan menjadi
membagi dua kelompok. Misalnya deretan yang ini saya berikan kelompok yang A, dan deretan yang ini saya berikan kelompok B. Dalam kelompok A sama B ini, saya harap agar memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut dari masing-masing kelompok. Supaya apa? Supaya pembagian kelompok hari ini bisa kita diskusikan atau bisa kita mencarikan solusi dalam diskusi kita hari ini. Dan adapun di kelompok A ini akan mencari materi yang dikerjakan atau yang mau didiskusikan dalam kelompok A yang ini. Dan begitu pun di kelompok yang B. Di kelompok yang B ini akan mencari materi-materi atau materi-materi yang dicari untuk mendiskusikan bersama-sama kelompoknya. Dan nanti saya akan menyuruhkan siswa-siswa nanti untuk menggambarkan seperti bingkai keberagaman ini. Nanti kalian akan menggambar apa yang ada dalam bingkai keberagaman ini. Nanti tugas ini akan menjadi tugas individu meskipun dalam kelompok ya. Dan sebelum siswa menggambar bingkai keberagaman ini, siswa terlebih dahulu harus mengenali dan memahami terlebih dahulu apa itu bingkai keberagaman. Supaya apa? Supaya bisa membantu siswa itu untuk mengenal dan memahami arti-arti dari bingkai keberagaman ini. Oke, anak-anak, sampai sini anak-anak paham nggak dengan materi bingkai keberagaman ini? Paham, Pak. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Ada. Ya, oke anak-anak. Sebelum saya akhiri materi yang kita belajar hari ini, saya ingin tanyakan kepada adik-adik, apakah ada pertanyaan sampai sekarang? Ada Pak, saya Ada. ingin bertanya. Ya, silakan. Apa sih itu keberagaman ras? Apa itu keberagaman ras? Ya? Iya Pak. Jadi keberagaman ras itu mengacu pada variasi-variasi kelompok-kelompok manusia yang berdasarkan karakteristik seperti fisik, budaya, dan sejarah. Dan adapun keberagaman ras yang penting karena identitas budaya itu yang pertama. Setiap ras itu memiliki tradisi dan nilai yang unik yang berkontribusi pada kekayaan budaya global. Yang kedua, inklusi sosial. Mengakui dan menghargai keberagaman ras membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Gitu. Yang ketiga itu inovasi dan kreativitas.
dari kelompok ras yang berbeda dapat mendorong inovasi dan solusi kreatif untuk masalah. Yang keempat itu kesadaran sosial, menyadarkan masyarakat terhadap sejarah dan tantangan yang dihadapi kelompok dan ras tertentu, sehingga bisa mempromosikan keadilan dan kesejahteraan bagi kebudayaan atau global. Dan keberagaman ras seringkali dikaitkan dengan isu-isu seperti diskriminasi, stereotip, dan ketidakadilan sosial. Sehingga penting untuk memahami dan menghargainya dalam konteks yang lebih luas dalam kebudayaan atau identitasnya gitu. Jadi gitu ya, Dek. Iya, Pak. Mungkin Pak Guru langsung tutup aja ya. Iya, Pak. Oke, baik. Saya akhiri pembelajaran hari kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.